Di sebuah desa yang nyaman, namanya Engkeran di wilayah Tanah Alas Aceh Tenggara, masyarakatnya hidup dengan kebersamaan dan gemar bergotong royong. Masyarakat desa ini hidup dari hasil pertanian, peternakan dan hasil hutan. Hasil pertanian dan peternakan masyarakatnya melimpah ruah. Desa tersebut dipimpin oleh seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja ini sudah beberapa tahun tidak mempunyai keturunan. Dan menurut kebiasaan atau tradisi di Alas, bahwa seseorang yang tidak mempunyai keturunan apalagi tidak laki-laki maka silsilah itu akan putus. Sebab yang hanya bisa menyambung silsilah dari keturunan keluarga hanya anak laki-laki sebab kalau perempuan dia akan dibawa suaminya. Pada malam hari, si istri raja berdiskusi dengan suaminya, "Suamiku, sudah lama kita berumah tangga, ingin rasanya aku mempunyai anak," si istri berkata kepada suaminya. "Betul kamu istriku, jika esok aku mati, dan kita tidak punya keturunan, aku takut tidak ada lagi penerus kerajaan Engkeran ini." Kemudian mereka saling bercerita tentang bagaimana caranya agar raja mempunyai keturunan, dan di mana tempat berobat yang mujarab di Tanah Alas ini. Kemudian Raja Engkeran memanggil utusan untuk mencari ahli nujum, dukun, yang hebat di Tanah Alas. Semua dukun yang ada di Tanah Alas ini sudah dicoba untuk mengobati mereka supaya raja mempunyai keturunan. Namun tidak ada dukun yang bisa untuk membuahkan istri raja agar supaya memperoleh anak. Suatu hari terdengarlah berita bahwa di Singkil ada guru Mbelin, dukun hebat, maka raja dan istrinya pergi ke Singkil untuk berobat sesuai dengan hajatan mereka. Pergilah mereka ke wilayah Singkil untuk berobat. Sewaktu Raja Engkeran ini disingkil, Pengulu Mude yang merupakan adik dari Raja Engkeran sudah berbesar hati dan mengira bahwa dialah yang akan meneruskan pemerintahan di Engkeran. Dia menyangka abangnya ini tidak pulang lagi dari Singkil. Jika abangnya ini tidak pulang maka dialah yang akan menjadi raja dengan istilah jika abangnya ini meninggal maka kerajaan ini jatuh kepada Pengulu Mude. Namun perkiraan Pengulu Mude meleset. Sang raja dan istri telah kembali ke desanya di Engkeran dengan wajah berseri-seri dan siap menyambut saat-saat yang dinanti. Setelah sampai di Engkeran, beberapa bulan kemudian istrinya mengidam seperti yang dikatakan si dukun. Tampak gembiralah raja mendengar kabar bahwa sang istri sudah mengandung anaknya. Kegembiraan raja rupanya tidak bagi Pengulu Mude. Akhirnya dia berencana untuk membunuh dan melenyapkan calon bayi yang ada di kandungan istri raja. Lalu pergilah Pengulu Mude mencari tukang nujum, dukun. Setelah ketemu dengan dukun yang dicarinya, mupakatlah dia dengan iming-iming dan segala rayuan. "Wahai tukang nujum," kata Pengulu Mude, "marilah kita ke rumah raja. Saya ingin nanti kamu nyatakan kepada Raja Engkeran, bahwa anak yang kelak akan lahir itu adalah anak yang hanya membawa malapetaka dan membawa sengsara di negeri ini. Pak Dukun yang hebat, kalau rencana dan cita-cita kita ini berhasil, sehingga anak raja ini nantinya tersingkir, maka engkau akan kuangkat menjadi wakilku dan aku menjadi raja, dan akan kuberikan kepadamu kerbau sebanyak 7 ekor, kata Pengulu Mude kepada dukun itu. Mendengar tawaran ini si tukang nujum pun terpengaruh dan berangkatlah mereka ke tempat raja. Tukang nujum, ampun tuanku, jika kedatanganku kemari membawa kabar sukacita. Raja, apa gerangan kata raja? Kata dukun si ahli nujum, menurut ilmu tenum yang saya lihat kelahiran anak baginda raja ini akan membawa bala petaka di negeri kita ini. Mengingat bahwa selama raja memimpin negeri ini rakyat terlihat makmur sentosa, aman, pertanian melimpah ruah. Tetapi dengan lahirnya anak raja ini, walaupun kita semua sangat sayang padanya, tetapi dialah yang membawa petaka nantinya, musibah, penyakit dan hama tanaman akan datang. Kita juga akan dijajah orang lain, raja pun akan dibunuhnya. Kata dukun si ahli nujum, jadi saya mohon raja jangan bersedih hati. Saya rasa kandungan yang bakal anak raja ini lebih bagus kita singkirkan saja.
Kabar mengenai si layar sudah diasingkan ke hutan oleh raja, sehingga terdengarlah berita kepada pamannya di sana bahwa si layar sudah disia-siakan, maka datanglah impalnya Brudinam dari Natam untuk mencari si layar. "Kemana impal saya?" Brudinam bertanya kepada Pengulu Mude. Pengulu Mude menjawab, "Ah, impalmu udah di hutan sana, untuk apalah guna engkau cari? Saya ada penting, bagaimanapun saya harus menjumpai si layar," kata Brudinam kepada Pengulu Mude. Kemudian pergilah Brudinam menjumpai si layar ke hutan, kemudian dia melihat impalnya sudah kurus, dan berpakaian compang camping. Walaupun kurus namun si layar tetap terlihat tampan, meskipun si layar kurus pertumbuhan badannya normal, tidak tinggi dan tidak pendek. Melihat si layar masih hidup dan terus tumbuh makin remaja, Pengulu Mude mulai membuat rencana jahatnya agar si layar cepat mati karena ia ingin cepat-cepat menjadi raja. Kalau terus-terusan seperti ini, dia bakalan hidup ini. Kalau ia tidak mati saya tidak bisa menjadi raja. Jadi dibuatnyalah suatu cara. Dan suatu hari Pengulu Mude berangkat ke Natam tempat paman si layar, karena si layar sedang berada di sana. Sesampai pacinya Pengulu Mude di rumah Brudinam, diajaklah dia, "Wahai anakku," kata ayahmu, "kita harus berangkat ke Blangkejeren untuk membeli kerbau. Tidak ada kawan saya selain daripada kamu yang dapat dipercaya oleh ayahmu," kata Pengulu Mude. Si Brudinam tidak memberikan izin karena tidak percaya dengan Pengulu Mude yang bersifat licik dan penipu. Tapi si layar tidak bisa menolak karena ia menganggap ini adalah perintah ayahnya. "Sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, saya ikut pacik ke Blangkejeren," kata si layar. Kemudian dia bersiap-siap dan pamit kepada pamannya dan Brudihe, untuk ikut Pengulu Mude dan berangkatlah mereka ke Blangkejeren menemani pacinya. Sesampai di Blangkejeren, Gayo, lalu dibelilah kerbau sebagaimana yang direncanakan oleh Pengulu Mude. Setelah mendapat kerbau tersebut, kemudian mereka pulang ke Tanah Alas. Tepat di tanah pengurusan yang curam, yaitu di Gunung Enggurah, tepatnya di tikungan yang banyak di Gunung Enggurah sekarang. Lalu dari belakang pacinya Pengulu Mude sambil memegang sebuah kayu yang cukup besar, sudah bersiap untuk memukul si layar, dan di saat waktu yang tepat dipukulnyalah si layar lalu dijatuhkannya di sana, yaitu suatu jurang yang sangat dalam. Keluarga yang melihat si layar di sungai tersebut tidak berani untuk turun dan mengambil ke sungai. Kebetulan lewatlah di sana Tengku Putih. Ia adalah seorang jin yang dinamakan jin Islam Tengku Putih. Brudinam minta tolong kepada Tengku itu. Lalu diselamatkanlah dan dibawalah si layar ke gubuknya Tengku Putih untuk diobati. Di sana ia diobati dengan ramuan-ramuan khusus untuk diminum yang dibuat oleh Tengku Putih. Setelah diobati kondisinya membaik, lalu ia dibawa pulang ke rumah Brudinam. Lama-kelamaan dia balik lagi ke kampungnya di Engkeran, tidak tahan di sana kemudian ia pulang lagi ke tempat pamannya di Natam. Satu hari kemudian sampailah Pengulu Mude ke tempat Brudinam, lalu ditanya, "Kemana si layar?" kata impalnya, dan Pengulu Mude menjawab sambil berbohong, "Saya minta maaf, si layar tidak bisa saya selamatkan. Si layar sudah dimakan harimau sewaktu kami pulang dari Gayo, maka tidak jadilah engkau menikah dengannya." Sambil berharap karena Pengulu Mude juga sudah lama jatuh hati kepada Brudinam, kemudian dia berkata, "Menikah sajalah denganku, apalagi yang engkau harapkan, sementara dia sudah dimakan harimau." Pada suatu ketika, pamannya si layar di Natam hendak mendirikan rumah, maka diundanglah keluarga dari Engkeran untuk kenduri ke Natam. Atas undangan kenduri untuk mendirikan rumah tersebut, maka berangkatlah raja, mamaknya, pakciknya Pengulu Mude beserta rombongan. Pamannya juga seorang raja di sana, namun si layar tidak dibawa karena dia berada di hutan. Dengan acara tersebut rupanya ada kontak batin antara si layar dengan pamannya, lantas ia turun ke kampung lalu pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya ia tidak melihat lagi orang tuanya, kemudian ia keluar rumah dan menanyakan kepada penduduk, "Di mana ayahku?"
di mana ibuku kenapa tidak ada yang di rumah? Salah satu di antara penduduk yang ada di kampung tersebut menjawab, "Si layar, kenapa kamu tidak pergi ke tempat pamanmu? Di sana pamanmu sedang mendirikan rumah, di sana mau diadakan kenduri." Bahwa dahulu di tanah alas kalau mendirikan rumah diadakan kenduri, dan masih dilakukan turun-temurun sampai sekarang budaya mendirikan tiang rumah ini. Pergilah ia ke sana dengan berjalan kaki dan hati sedih karena merasa terasingkan oleh keluarganya. Di sana rupanya banyak orang yang sudah mencoba mendirikan rumah itu, tetapi tiangnya tetap saja tidak mau berdiri. Dipanggil pun dukun untuk membaca mantra, tetap tiangnya tidak dapat berdiri. Hal itu tertahan karena kekuatan batin si layar yang belum tiba pada saat itu. Kemudian dukun berkata, "Kita tidak mampu mendirikan rumah ini, sebenarnya ada seorang anak bertuah yang sakti, dan ada hubungannya dengan kalian. Tetapi saat ini dia tidak ada di sini, carilah itu. Kalau ada dia bisa mendirikannya itu," kata si dukun. Semua penduduk bertanya siapa gerangan. Akhirnya sewaktu anaknya Brudinam pergi ke sumur mengambil air, terlihat olehnya impalnya si layar di sana. Kemudian ia dibawa ke rumah. Semua orang yang ada di sana meminta si layar ini supaya merestui mendirikan tiang rumah itu. Setelah dia siram dengan air yang dia berkati, maka tiba-tiba hanya dengan 2 orang saja tiang rumah itu bisa berdiri. Semua orang bersorak ceria dan kagum atas kejadian itu. Terpukul hati Pacik dan bapaknya karena malu, karena dia datang dengan pakaian compang camping tidak seperti layaknya pakaian seorang keluarga raja, sehingga ketahuanlah bahwa si layar sudah disia-siakan oleh keluarganya. "Jadi mengapa kamu mau menerima pinangan Pengulu Mude?" kata si layar kepada impalnya. Brudinam menjawab, "Kata Pengulu Mude abang sudah diterkam oleh harimau dan dimakan, itu makanya saya terima pinangannya." Esok harinya, tepatnya sore hari datanglah rombongan orang menjemput acara mehaleng acara pernikahan untuk menjemput pengantin perempuan. Sesampai di depan rumah, rombongan pengantin laki-laki disambut, lalu Brudinam maju ke depan pintu dan berkata, "Sebelum pernikahan ini dimulai, saya ada syarat permintaan kepada Pengulu Mude calon suami saya." "Apa syaratnya?" kata Pengulu Mude. "Ada satu permintaan saya," kata Brudinam. "Kau harus bertanding main pelebat dengan seorang pemuda." "Oh, jangan coba-coba," kata Pengulu Mude, "tidak ada yang mampu mengalahkan saya. Saya ini bukan orang sembarangan, 1 lawan 5 saya mampu." Brudinam berkata, "Ya, sebentar lagi lawan kamu akan datang," padahal si layar juga sudah ada di sana. Kemudian sekelompok ibu-ibu dari rombongan pengantin laki-laki memainkan musik canang alas, lalu Pengulu Mude melompat ke tengah dan menari-nari sendirian di tengah penonton dan berkata, "Mana lawan saya?" Lompatlah si layar ke tengah, "Ini lawanmu," kata si layar. "Hei, kamu masih hidup ya? Hari itu kamu sudah saya bunuh tetap juga kau masih hidup. Sekarang kau malah mau menantang saya," kata Pengulu Mude. Tidak lama di permainan pelebat itu si Pengulu Mude sudah sering kena bambu dari si layar, ketepak-ketepuk, sudah sering kena dia. Namun Pengulu Mude ini tidak juga jera dan tetap melakukan perlawanan. Setelah dia mencabut pedangnya dan mengarahkan kepada si layar, datang si layar dengan tenang dan mencabut pedangnya. Pedang pemberian Syekh Ketambe ini unik kemilau pedangnya. Kemudian si layar berkata kepada Pengulu Mude, "Hai Pacikku Pengulu Mude." Lantas mereka bertanding dan saling menyerang. Beberapa kali Pengulu Mude mencoba mau menghentak si layar dengan pedangnya namun tidak kena, karena si layar sudah dilatih dan diajarkan untuk berperang dari guru si layar yang bukan orang biasa. Di tempat itu juga bapak si layar menangis melihat terbunuhnya Pengulu Mude di tangan anaknya si layar, sedangkan orang lain semuanya bertepuk tangan.
kemudian Brudinam mendatangi Silayar dan dipeluklah Silayar yang menjadi bakal suaminya. Dan terungkaplah kepada Bapak Silayar bahwa itu semua adalah ulah dari Pengulu Mude yang diungkapkan calon mertua Silayar, bukan anakmu ini yang membawa petaka, tetapi itu hanya fitnah belaka dari Pengulu Mude. Anakmu ini adalah membawa berkah. Akhirnya dikawinkanlah anaknya Brudinam dengan Silayar, akhirnya mereka pulang ke Padang Lemisik di Engkeran, di sanalah dia menjadi raja kembali setelah ayah Silayar mangkat.